kan poin pentingnya adalah hari ini kita ingin menuntaskan tadi dikatakan finalisasi kesimpulan yang diserahkan pada Mahkamah Hakim PT UN ya. Tetapi yang paling penting adalah ini ada satu fase aja, fase perjuangan kita. Karena sesungguhnya di balik semua peristiwa yang terjadi sekarang ini ada yang tidak terungkap ke publik. Ya. Bagaimana tadi saya katakan healthcare berubah menjadi health industry. Dan ini pasti akan berhubungan dengan masyarakat. Jadi disinilah kepentingan publik harus tahu bahwa ini bukan sekedar perjuangan masalah pendidikan kedokteran, bukan. Tapi coba bayangkan, ketika produknya ini mau dikuasai dan susah, maka yang mau dikuasai pertama apa? Pendidikan produknya. Dokter ini kalau suatu produk pendidikan itu harus ada etikanya, itu yang akan dihilangkan. Nanti dokter itu saya katakan hanya menjadi tenaga vokasi, hanya pekerja saja. Dan yang dilindungi oleh dokter itu sebenarnya adalah rakyat. Tapi ketika nanti dokter hanya menjadi vokasi, seperti halnya, maaf nih saya katakan buruh, dia akan disuruh sama tuannya dan sebagainya. Ya, jadi kita tidak ingin dunia kedokteran itu akan bergeser dan yang pasti akan dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan global seperti itu untuk mensukseskan kapitalisme, liberalisme dan sebagainya. Itu yang mungkin yang ingin saya tekankan. Apakah dengan dikebirinya dengan kolegium ini, apakah nanti kualitas daripada dokter-dokternya akan turun atau seperti apa nih? Ya, begini. Yang istilah turun itu dari sudut pandang mana? Misalnya begini saya katakan, ini ada alat kedokteran canggih ya. Kemudian dokternya bisa melakukan pemeriksaan yang canggih tadi. Mungkin secara masyarakat melihatnya nih, wah ini bagus nih. Sekarang alatnya canggih, dokternya pintar-pintar. Tetapi ketergantungan kita pada alat menyebabkan kepatuhan kita untuk menghasilkan profit ya bagi pengembang tadi, pada investor tadi, bukan berpihak pada pasien. Misalnya adalah kita menganggap kalau sekarang nih dengan kolegium mengatakan oh tidak perlu pemeriksaan itu, pemeriksaan A katakanlah. Karena memang secara keilmuan belum waktunya, belum tidak diperlukan sebagai pemeriksaan penunjang. Maka dokter tidak akan melakukan. Tapi nanti yang diharapkan adalah dokter itu melakukan apa yang diinginkan tadi. Sehingga ketika ada alat, utilisasinya itu akan meningkat. Dikit-dikit periksa dan sebagainya. Alatnya memang lebih murah biaya pemeriksaannya, tetapi makin banyak yang digunakan dan dokter kehilangan etikanya tadi. Iya kan? Dia hanya menjadi operator. Bayangkan, operator itu kan tugasnya cuma menjalankan SOP saja kan? Kerjakan ini saja, jadi robot seperti itu. Tetapi ketika dokter itu punya etika, ada profesi yang melindungi dan itu semua berawal dari proses pendidikan. Saya katakan proses pendidikan artinya disitulah letaknya kolegium. Kolegium itu melindungi ilmu tadi biar murni gitu loh, bukan kepentingan bisnis atau kepentingan kekuasaan ya. Jadi pada akhirnya bukan berarti kolegium itu maunya sendiri, tidak. Ketika pemerintah membutuhkan ya, makanya ada istilah kolegium itu merupakan alat kelengkapan konsil kedokteran. Jadi ketika pemerintah ingin membutuhkan dokter itu seperti apa, disitulah kolegium akan mencetak dokter itu seperti apa. Tetapi tetap tidak boleh melangkahi masalah etika tadi. Jadi kita katakan bahwa dokter bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi profesi. Di situ terkandung masalah etika seperti itu. Berarti etika yang dikedepankan ya, berarti ya. Karena profesional itu Profesi ya. etika. Iya, jadi kolegium itu yang intinya adalah etika itu akan melekat pada dirinya gitu ya. Bukan masalah tugas, bukan sekedar pekerjaan gitu. Nah, ini yang saya katakan, kenapa kok maaf nih Menkes ingin menguasai kolegium, itu intinya sebenarnya. Karena kita jangan melihat hanya masalah kolegiumnya diakuisisi, bukan. Tetapi ada sesuatu proyek besar di situ. Iya. Itu yang saya bilang. Itu, Bang, ya? Saya bilang perjuangan ini belum selesai, masih panjang ini. Pemakaian alat-alat kesehatan yang mahal-mahal itu. Itu dia. Ya. Itu sebetulnya tujuannya seperti itu. Ya, itu. dan saya akan katakan begini, kalau dia ada pertanyaan, apakah ganti Menkes? Memang ganti Menkes itu suatu proses yang mungkin harus dilakukan, tetapi tidak selesai di situ. Karena ganti Menkes siapa gantinya? Siapa gantinya? Ya, Itu pertanyaan siapa lagi ya. donaturnya seperti itu. Iya kan? Siap. Ya, itu masalahnya. Oke.